ngafal itu niat. Yang pertama niat. Kita niat ngafal. Benar-benar harus niat benar-benar ngafal. Nah, yang kedua itu setelah niat kita harus ada kebiasaan. Dari niat itu misalkan niat hari ini niat ngafal, besok niat ngafal lagi, besoknya niat ngafal lagi. Nah, dari situ otomatis ada habit itu kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu bakal ada kata mudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastan Santri TV. Mari ngobrol, mari menginspirasi. Baik, di sini ada Anne Lira dari santriwati dari kelas 5 TMI dan udah ada narasumber kita, alhamdulillah, yang sudah mempunyai hafalan lebih dari 5 juz dalam waktu 1 tahun ini. Oke. Boleh Uti diperkenalkan? Assalamualaikum, Ana Lulus Mujamil Nafis dari kelas 5 TMI. Ane Amara dari kelas 5 TMI. Ane Zawa dari kelas 2 TMI. Masya Allah, emang Hafizah tuh tawadu ya. Tapi alhamdulillah dari mereka ini ada yang bisa menghafal 5-10 juz dalam waktu 1 tahun ini. Oke nih, langsung aja ya ke sesi pertanyaan. Gimana sih tujuan kalian buat ngafal itu? Boleh dari Uti Lulis? Kalau tujuan utamanya sih pasti ke akhirat, kayak misalkan dapat ridho dari Allah, buat bahagian orang tua, ngasih mahkota gitu. Terus juga baca Al-Quran itu, 1 huruf dari kita baca Al-Quran aja udah dapat 10 kebaikan. Apalagi kalau misalkan kita ngafal, kebayang otomatis kalau kita ngafal itu gak cuma 1 kali atau 2 kali kita baca Al-Quran kan, otomatis bisa 2, 3 atau berkali-kali. Itu gak kebayang gimana kita dapat banyaknya pahala dari kita ngafal Al-Quran itu. Terus juga tujuan lainnya dari ngafal Al-Quran itu bisa bisa mempermudah kita dalam melakukan apapun. Kalau misalkan kita mau masuk ke sekolah ini atau mau masuk ke sekolah itu dapat kemudahan dari Al-Quran. Tapi tujuan utamanya jangan dari itu tadi, tapi tujuan utamanya tuh harus ke Allah dulu. Itu tuh cuma bonusnya aja gitu. Kalau ada sih itu. Boleh dari Uti Amara? Ya sama tadi kayak Lulis, ya pasti tujuan pertamanya itu mendapatkan ridha Allah. Terus juga membahagiakan orang tua. Jadi orang tua nggak bahagia cuma di dunia doang, tapi bahagia juga di akhirat. Insya Allah. Boleh Uti jawab? Kalau tujuan Ane menghafal itu ya pastinya pengen ngebanggain orang tua, bikin orang tua tuh bahagia. Dan nauzubillah min dzalik, kalau orang tua masuk neraka bisa narik orang tua masuk surga dan bisa memberikan mahkota untuk orang tua nanti di akhirat. Masya Allah. Pasti diantara kalian bertiga punya cara metode yang beda-beda buat ngafal. Boleh dong dikasih tahu metode kalian ngafal tuh gimana? Dari Uti Jawa boleh? Kalau Ane pribadi sih metode menghafalnya itu dibaca dulu 1 halaman, dipahamin artinya, di situ dibaca, dihafal per ayat. Kalau ayat ini udah hafal, baru lanjut ke ayat selanjutnya. Dan waktu Ane ngafal itu di habis sholat tahajud, di situ habis maghrib, di waktu-waktu tertentu lah. Sebenarnya kalau untuk metode itu setiap orang kan beda-beda, tapi yang paling penting dari ngafal Quran itu sebenarnya istiqomah. Jadi kalau misalnya hari ini kita ngapal 1 halaman, besok jangan 1 halaman. Jangan hari ini kita 1 halaman, besok nggak ngapal, besok nggak ngapal. Jadi yang paling penting dari ngafal Quran itu istiqomah. Tapi kalau aneh sih gak ada metode tertentu yang misalkan harus ngafal kayak Zahwa tadi sebelum subuh atau habis maghrib atau sudah asar gitu. Dan ada juga tipe orang yang ngafal itu nggak harus misalkan lari dari kerumunan atau misalkan di tempat pojokan. Aneh tuh bisa yang harus stuck di tempat itu aja. Aneh bisa ngafal di mana aja. Nah itu tadi. Terus juga, cuman tergantung dari kefokusannya. Misalkan aneh di tempat ini, tapi kalau misalkan anehnya nggak fokus terus nggak niat di situ ngafal, itu nggak bakal masuk. Hafal sih hafal, tapi cuma ya hafal segitu-gitunya aja. Terus juga Al-Quran itu yang penting dari ngafalnya juga, sebelum ngafal tuh harus baca artinya dulu. Soalnya apa? Dari arti itu kita nanti bisa paham apa nih kata-kata yang misalkan ayat 1 kata-katanya apa. Itu kalau misalkan kita udah paham artinya, jadi yaudah jadi gampang aja gitu. Terus juga ya karena Kita di sini kan belajar bahasa Arab juga, jadi pas ngafal Quran kita bisa nyambungin kata-katanya dari sini ke sini. Jadi kita
Sambungannya dari ngafal tuh sama belajar bahasa Arab tuh Ya, kayak balance gitu antara bahasa Arab sama sama Al-Quran. Quran. Menurut kalian menghafal Al-Quran tuh susah apa gimana? Sebenarnya Nggak susah sih ya. dari prasangka Dari diri sendiri prasangka, aja. iya. Kalau misalnya kita dari awal emang udah ngerasa susah, itu pasti kesono-sononya bakal susah. Tapi kalau misalnya emang kita awalnya udah mudah. Jadi sehari tuh kita bisa sampai 3 sampai 4 halaman. Tergantung mindset sih. Mindset. Tergantung Tergantung niat niat juga, kalau kita niat buat ngapal Quran, insya Allah masuk ke otak. Susah, emang susah. Nah, jadi kalau misalkan ngafal itu niat, yang pertama niat. Kita niat ngafal. Benar-benar harus niat benar-benar ngafal. Nah, yang kedua itu setelah niat kita harus ada kebiasaan. Dari niat itu misalkan niat hari ini niat ngafal, besok niat ngafal lagi, besoknya niat ngafal lagi. Nah, dari situ otomatis ada habits itu kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu bakal ada kata mudah. Karena kita udah kebiasaan ngafal sehari 1 halaman atau sehari 1 lembar, itu bakal terasa mudah. Gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak susah ngafal gitu sampai ngedown, pengen berhenti ngafal? Pernah nggak? Sering banget sih, sering banget kalau kayak gitu. Pasti sering banget. Ya cuma Kan tapi ingat lagi tujuan awalnya. Kan tujuan awal tadi kan awalnya pengen dapet ridha Allah. Jadi kalau misalnya apa-apa harus ada, ingat lagi tujuan. Nah, tadi kita mulainya tuh ngapain kita mulai ngafal, ingat lagi kalau lagi ngedown itu ingat lagi tujuan awal itu. ya harus setiap hari itu perbaiki niat. Ya nggak, Pak? Kalau kalian nggak niat buat ngapal, percuma. Mau kalian 1 jam ngapal juga nggak bakal masuk ke otak. Masya Allah. Boleh dong dikasih tipsnya buat teman-teman kita di luar sana yang masih ragu buat ngafal Al-Quran. Nah, dari motivasi dari nih Hafizah kita langsung. Boleh? Siapa dulu? Kalau nih ngafal itu sebenarnya kita siapa aja, mau umur berapapun, mau apapun, mau siapapun itu bisa ngafal. Nggak ada susah. Misalkan aneh tuh di kelas misalkan cuma segini-gini aja nih, nggak bisa ngafal, susah lah ngafal. Enggak, sebenarnya nggak susah, tergantung ya tadi kembali lagi ke niat. Nah, terus juga nggak apa, misalkan percuma ngafal besoknya lupa lagi, atau misalkan ngafal nanti udahlah nggak mau itu kita. Yang penting nggak sih, nggak harus gimana ya, nggak Al-Quran itu nggak memandang mau itu orang. Mau dia masih kecil tuh tetap aja ada kan yang orang-orang yang ngafal Quran itu yang masih 5 tahun tuh dia udah ngafal Quran. Jadi nggak mandang umur. Jadi walaupun udah sampai umur 20 tahun tuh tetap aja bisa ngafal Quran. Oke. Di tengah kesibukan kalian di pondok nih, pasti kan banyak kayak kegiatan-kegiatan, apalagi yang udah jadi organisasi gitu. Gimana caranya biar kalian tetap istiqomah menghafal Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kalian alami di pondok ini? Sebenarnya tuh yang penting tuh kita bisa pinter-pinternya ngebagi waktu di tengah-tengah kesibukan pondok. Terus juga yang itu utamain prioritas dulu. Misalkan kita dalam satu waktu harus ngelakuin 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama ngafal, yang kedua misalkan nyuci baju. Nah, dalam waktu itu apa dulu nih yang harus yang bisa dikesampingkan, yang harus diprioritaskan. Itu misalkan kalau misalkan nyuci boleh besok-besok, kenapa enggak? Kenapa terus ya udah ngafal dulu gitu. Intinya bagi waktu. Terus juga sebenarnya kalau udah jadi organisasi kan emang susah lumayan ya. Yang pertama kita enggak ngurusin diri sendiri juga. Jadi kayak orang lain juga kita urusin, anggota, terus tugas, apalagi itu tadi prioritas ngafal Al-Quran. Tapi gimana caranya tetap harus continue ngafal, ya nggak, Pak? Ya. Berarti kalau misalnya orang-orang bangun jam 5 subuh nih, kita harus luangin waktu sebelum subuh kita udah bangun. Jadi kalau orang lagi ngobrol, kita luangin waktu, walaupun sedikit kita harus luangin waktu buat ngafal. Walaupun nggak ngafal, itu pasti harusnya dibaca aja. Jadi pas ngafal, pas dia mulai ngafal jadi enak. Jadi udah nyangkut di otak. Pas ngafal udah tinggal ngulang-ngulang lagi udah hafal gitu. Ada nggak sih sosok atau inspirasi yang bisa bikin kalian buat punya niatan buat ngafal gitu? Sebenarnya sih pasti ada aja, setiap orang pasti. Terus sebenarnya kalau misalkan gak jauh-jauh sih, maksudnya nggak harus ke orang lain nyari inspirasi tuh. Kayak misalkan teman aja. Kalau misalkan dia udah nyampe jus segini, tapi kita masih di sini kayak kayak ada rasa iri gitu. Jadinya kita mau cepet-cepet ngejar gitu.
Jahwa. Ada kayak orang tua, kalau ada sih orang tua yang jadi inspirasi aja gitu. Ayo Jahwa. Ayo jangan. Iya, atuh ini teh lah. Kalau Ane sendiri sih ya, yang paling utama yang ngangatin Ane ngafal itu pasti dari orang tua. Iya. Sama siapa yang menjadi penyemangat atau karena saudaranya? Ayo hafal gitu. Ya apa ceritanya sama sosoknya? Kalau itu saudara Nisha tuh, Masya Allah, saudara Nisha. Ya. Ya kalau Ane sih gitu. Kalau Ane sih yang bikin Ane semangat buat ngafal, pasti yang utama sih orang tua ya. Kayak orang tua juga sama kayak tadi tuh yang ada temen yang misalnya udah lebih banyak hafalannya, terus Ane ketinggalan, Ane juga ada motivasi buat ngafal lebih dari dia gitu. Kayak ada pacuan supaya Ane tuh lebih bisa dari dia gitu. Ya. Kalau Anda sih yang pertama kali nyemangatin sih pastinya orang tua. Selain orang tua ya ustazah. Misalnya nih, belum dapat hafalan, terus ustazahnya nyemangatin, ayo setoran. Jadi itu berusaha buat bisa dapat satu halaman. Iya, terus juga usahain kalau misalkan ngafal itu kita tuh nggak mungkin kan kalau misalkan kita diri sendiri aja, itu pasti ada malesnya, ada capeknya, ada pokoknya banyak gangguan-gangguan lainnya lah. Nah, cari temen yang bisa ngajak, misalkan yuk ngafal yuk, kita nih ngafal nih, hari ini kita harus setoran segini. Jadi kita jadi kayak karena terajak ya udah kita ngikut gitu. Jadi kita bisa ngikut temen juga gitu. Nah, faktor yang penting juga berarti teman, lingkungan. Lingkungan, Jadi kalau ya, misalnya ada yang teman ngajak ngobrol, kalau bisa ngindar. Pokoknya usahain fokus sama hafalannya. Pokoknya ada yang ngajak ngobrol, tar dulu. Kan ngobrol ada banyak waktunya kan, di kelas juga bisa ngobrol, lagi nyuci ngobrol, lagi ngantri mandi ngobrol, kan Makan ada ngobrol. waktunya. Jadi kalau misalnya ngapal, waktu ngapal udah ngapal. Gak ada lagi yang ngobrol-ngobrol gitu, gak ada. Padatnya kegiatan pondok tuh susah nggak sih buat kalian ngafal atau menghambat buat kalian ngafal? Kayak sekarang nih, kayak kan kita mau PG, pasti tamrin latihan, pasti lebih dikit kan waktu buat ngafal kalian. Apa yang kalian rasain ketika itu? Susah. Nah, kalau waktunya ngapal itu jangan dipakai buat ngobrol, dipakainya buat hal-hal yang berguna. Misal nih harusnya ngapal, tapi ada teman yang ngajak, ngobrol. Berarti ditinggalin aja dulu, didahuluin menghafal Al-Quran. Iya, terus juga kerasa beda banget sih kalau misalkan yang tadinya kita dari anggota, abis itu Sekarang langsung naik ini jadi organisasi gitu. Jadi ya pokoknya lebih kerasa banget gitu, bedanya kerasa banget, kayak gak ada waktunya, targetnya juga Jadi ya terbengkalai gitu. Tapi gimana caranya kita balik lagi, gimana caranya nih, walaupun misalkan ya nggak apa-apa, nggak sampai target, tapi yang penting setiap Ada hari tuh progres. ada progresnya. Jadi ada terus kemajuan, pencapaian. ada pencapaiannya setiap hari. Jadi enggak ya udahlah capek, tapi satu hari itu usahain tetap ada, walaupun satu ayat yang dihafal, yang cuma dihafal satu ayat, tetap ada gitu. Kalau emang waktunya mepes, ternyata dibaca satu halaman. Nanti pas udah mulai ngafal dia gampang diingetnya, karena kita udah sering-sering baca, udah sering-sering diulang-ulang, jadi pas Jadi udah ngafal, kebayang udah gitu. kebayang apa aja mau yang udah itu udah pasti. Udah Ya, inget. ya gitu dah. Sebagai penghafal Al-Quran kan pasti harus murojaah, mengulang hafalan gitu. Gimana caranya kalian biar ngebagi waktu yang murojaah sama nambah hafalan? Pasti kan harus balance. Jadi gimana cara ngebagi waktu kalian antara murojaah itu sama nambah hafalan itu gitu? Kalau ayah sendiri itu Biasanya tilawah lebih ke misalkan sebelum lanjut ke hafalan ini kita harus ngulang kesini. Enggak, kalau ada enggak sih, tapi kayak misalkan tetap kayak tiap hari ada tilawahnya, ada ngafalnya. Nah, tilawah itu ya pasti kita tilawah itu dari awal. Itu pasti nanti kalau kita tilawah tuh juz-juz yang udah kita hafal itu Ada yang pasti ada nyangkut. yang nyangkut, yang kebayang gitu. Mm-mm. Gitu sih kalau aneh sendiri. sebenarnya ini kan kalau ngafal doang tuh kan bosan. Nah, biasanya kalau misalnya lagi malas ngafal pasti murojaah gitu. Jadi murojaah tuh kadang-kadang diseling-selingnya sama ngafal. Jadi kalau misalnya malas ngafal nggak usah dipaksain, kalau murojaah aja. Tapi kalau misalnya malas murojaah baca-baca tilawah. Kalau misalnya malas tilawah juga baca-baca artinya. Gitu. Ya terus kalau misalnya ini udah setorin,
Kalau anak pribadi nggak langsung lanjut ke halaman selanjutnya, diulang dulu halamannya habis dihafalin, diulang-ulang terus, takutnya lupa. Masya Allah. Insya Allah. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa susah buat ngafal, kayak "Ih, susah banget sih ngafal gitu? Di ayat tertentu. Iya. Sering banget sih. Sampai Ulang lagi. Pernah nggak sih kalian ngerasain susah ngafal di ayat-ayat tertentu? Gimana sih caranya supaya Gampang. jadi Pernah nggak sih kalian ngerasa susah ngafal Al-Quran di ayat-ayat tertentu gitu? Terus gimana tipsnya biar kalian gampang ngafal ayat itu gitu? Jadi sampai bisa ngafal Quran itu. Itu tadi. Jadi pertama dibaca dulu artinya, karena kalau misalnya kita nggak tahu artinya itu bakal susah. Jadi pertama lihat dulu artinya, kandungan ayatnya, nanti baru mulai dihafalin. Kita dipaham tuh ini artinya apa, nanti baru tuh gampang buat dihafalinnya. Terus juga biasanya kalau susah ngafal itu mungkin kita Ditandain. ada salah sama orang. Kalau misalnya kita minta maaf sama orang Iya. gitu Terus biasanya. kalau misalkan Maksiat bukan ya? Iya. kata-kata yang susah juga biasanya sih sering ditandain atau misalkan dibuletin kayak gimana, pokoknya nanti yang diinget tuh yang dibuletin tuh berarti itu kata-kata yang susah itu. Ya pokoknya tergantung kalau misalkan ngafal itu tergantung dari diri masing-masingnya. Dari gak bisa metode itu, misalkan ada orang lain kasih tips dong, trik dong, misalkan cara ngafal gini-gini, gak bisa. Soalnya kalau misalkan kita ngasih tahu ke orang lain tapi kalau dia metodenya nggak nyaman sama diri dianya, itu nggak bakal bisa juga ngafal dianya gitu. Jadi gimana ketentuan metode masing-masing? Berarti balik lagi ke tadi, tergantung niat. Kalau niat kita niat buat ngapal Quran, insya Allah dimudahin. Terus kalau ada ayat yang susah, berarti fokusnya ke ayat itu dulu sampai benar-benar lancar. Kalau udah lancar baru lanjut ke ayat selanjutnya. Alhamdulillah banyak banget nih ilmu. Alhamdulillah banyak banget ilmu yang kita dapetin dari narasumber ini. Semoga bermanfaat. Amin. Makasih juga udah nonton. Makasih buat yang nonton. Makasih juga buat yang nonton. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang nonton. Kembali lagi di podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Hai.